Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kemana dan kata kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kali ini Pak Guru akan menjelaskan materi tema yang kelima, wirausaha. Pada pembelajaran tema kelima, Pak Guru akan jabarkan ke dalam materi bahasa Indonesia dan IPA. Mari kita masuk ke materi bahasa Indonesia. Kompetensi dasar muatan bahasa Indonesia. Mencermati petunjuk dan isi teks formulir atau pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan sebagainya. Mengisi teks formulir atau pendaftaran kartu anggota, pengiriman uang melalui bank antar atau kantor pos, daftar riwayat hidup, dan lain-lain sesuai petunjuk pengisiannya. Tahukah kamu bahwa di arena pameran negara-negara ASEAN dibuka kesempatan untuk bergabung dengan klub sahabat pena antar negara? Untuk menjadi anggota, kamu harus mengisi formulir pendaftaran. Di materi sebelumnya, kalian sudah bisa bagaimana cara untuk mengisi formulir. Baik, formulir yang ada di sekitar kita, misalkan formulir dalam pemilihan ekstrakurikuler yang ada di sekolah kalian. Ada beberapa hal ketika kalian mau mengisi formulir. Salah satunya adalah penggunaan huruf kapital dan tanda baca dalam pengisian formulir. Yang pertama, kita harus tahu bagaimana penggunaan huruf kapitalnya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan. Contoh penggunaan kapital untuk nama orang yaitu Chairil Anwar. Pada C dan A ini menggunakan huruf kapital karena di setiap unsur nama orang. Kemudian ada Edward Colin. E pada Edward dan C pada Colin ini menggunakan huruf kapital. Ada Siti Latifah. S dan L ini menggunakan huruf kapital. Inilah penggunaan huruf kapital yang pertama. Penggunaan huruf kapital yang kedua atau yang B, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk kata ganti Tuhan. Contoh: Islam, I besar, Protestan, P besar, Hindu, H besar, Katolik, K besar. Ini adalah nama agama. Kemudian ada Yesus, ada Allah. Ini nama Tuhan, maka harus menggunakan huruf kapital pada Y dan pada A. Ada juga penggunaan huruf kapital pada kata kitab suci, yaitu Weda, Injil, Al-Quran, dan tentunya masih banyak yang belum Pak Guru sebutkan di sini. Penggunaan huruf kapital yang C. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa,
suku bangsa, dan bahasa. Contohnya Indonesia. I pada Indonesia ini harus besar karena ini adalah nama bangsa. Kemudian lagi Singapura, S harus besar. Kemudian untuk suku bangsa ada suku Dani. Pada nama sukunya yang besar, nama di Dani, D harus besar. Ada juga suku Toraja, maka T di sini besar. Kemudian suku Jawa, J besar. Kemudian penggunaan kapital pada penulisan bahasa, contohnya bahasa Sunda. S pada kata Sunda, pada kata bahasa Sunda di sini Sunda ini harus besar. Dan bahasa Jawa, J harus besar. Penggunaan huruf kapital yang D. Huruf kapital dipakai sebagai huruf nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Contohnya ada tahun Hijriah. Hijriah, maka H di sini adalah besar karena ini adalah nama tahun. Ada tahun Komariah, Ki harus besar. Kemudian untuk nama bulan, bulan Agustus, maka di sini besar pada A. Ada Februari, maaf di sini tulisannya salah ya, nanti Pak Guru perbaiki pada PDF yang nanti akan Pak Guru share kepada kalian. Kemudian hari, yaitu Senin, S besar, Selasa, di sini besar nanti di sini. Ada Lebaran, ini hari raya. Ada Natal, ada Galungan. Yang berikutnya adalah penggunaan tanda baca. Tanda baca yang digunakan dalam pengisian formulir yaitu ada tanda titik 2, tanda koma, dan tanda hubung. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik 2 dipakai untuk sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Contoh, ketua titik 2. Nah, ini penggunaan titik 2. Dwi. Sekretaris titik 2 Rahma. Bendahara titik 2 Kartini. Penggunaan tanda baca yang kedua yaitu tanda baca koma. Dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian surat, tempat dan tanggal, nama, tempat dan wilayah atau negara yang ditulis berurutan. Contoh, sekarang kita lihat koma di antara nama dan alamat. Nama, ini bagian nama, kemudian ini alamat, di antara berarti yaitu di tengah-tengah. Bapak Saiful, koma, Komplek Nusantara. Kemudian ada nama tempat dan tanggal di sini, nama tempat dan tanggal. Bintuni, ini nama kok tempat, koma, 12 November 2020. Ada juga nama tempat dan wilayah atau negara yang ditulis secara berurutan. Biasanya ada tulisan Bintuni, koma, Teluk Bintuni, koma, Papua Barat. Penggunaan tanda baca yang ketiga yaitu tanda hubung. Dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 20 November 2020. Jika ini ditulis dalam bentuk angka 20 strip 11 strip 2020. Ini menggunakan tanda hubung. Contoh yang lainnya adalah 1 Januari 2021.
01/01/2021. Nah anak-anak, demikian bagaimana penggunaan huruf kapital dan tanda baca saat kalian mengisi formulir. Tugas kalian saat ini adalah perbaiki penulisan formulir berikut ini. Ini ada formulir tentang pendaftaran ekstra komputer, di mana kalian harus perbaiki dari formulir ini. Nanti kalian screenshot, ditulis di buku tugas kalian, perbaiki mana yang harus menggunakan huruf kapital dan mana yang harus menggunakan tanda baca yang benar. Kita lanjutkan ke materi IPA. Kompetensi dasar IPA mengidentifikasi sifat-sifat magnet dalam kehidupan sehari-hari, membuat laporan hasil percobaan tentang sifat-sifat magnet dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Ayo kita melakukan percobaan benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis dan non-magnetis. Benda magnetis adalah benda-benda yang terbuat dari bahan yang mengandung unsur magnet atau logam yang dapat berinteraksi. Berinteraksi itu yang bisa saling menempel. Ada pergerakan, itu interaksi. Bentuk interaksi magnet antara lain ditarik atau ditolak. Ditarik atau ditolak. Itu adalah suatu bentuk interaksi terhadap magnet. Ada 3. Ferromagnetis, yaitu jenis bahan yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Contohnya ada besi, baja, ini baja, kobalt, dan nikel. Kemudian paramagnetis, jenis bahan yang dapat ditarik lemah oleh magnet. Contohnya aluminium dan platina. Ada juga diamagnetis, yaitu jenis benda yang dapat ditolak lemah oleh magnet. Contohnya seng, bismut, dan natrium klorida. Kemudian benda non-magnetis, yaitu benda-benda yang mengandung bahan yang tidak dapat berinteraksi dengan magnet. Benda non-magnetis tidak dapat ditarik maupun ditolak. Jadi ketika didekatkan dengan magnet, benda non-magnetis, maka dia akan diam. Tidak ada pergerakan, baik pergerakan tertarik maupun tertolak. Dia cuma diam saja. Contoh dari benda non-magnetis adalah kayu, plastik, karet, kain, kertas, dan kaca. Untuk dapat membuktikan benda magnetis dan non-magnetis, kalian melakukan percobaan dengan menggunakan alat dan bahan berikut ini. Nanti kalian screenshot, isikan pada tabel berikut ini. Nama-nama benda ini dimasukkan ke dalam tabel, kemudian kalian beri tanda checklist. Misalkan nanti nomor 1 pensil, nanti di sini apakah dapat ditarik atau tidak bisa ditarik. Nah, anak-anakku, pelajaran kali ini sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Pelajari materi dari Pak Guru dengan baik, karena sebentar lagi kalian akan mengikuti penilaian akhir semester yang pertama. Mudah-mudahan pas ini dilakukan sekitar 2 minggu lagi di akhir bulan November. Pak Guru akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.